Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Sanaya dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia saya, yaitu Ibu Latifah Hasan. Tugasnya adalah menyampaikan ulasan novel yang telah saya baca. Novel yang saya baca berjudul Spring in London yang ditulis oleh Ilana Tan. Seperti ini novelnya. Novel ini menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Jo In Ho atau Denny Jo. Ia berasal dari Korea Selatan. Ia bekerja sebagai model terkenal. Ia memiliki teman yang bernama Jung Tae-wo. Jung Tae-wo merupakan penyanyi terkenal asal Korea Selatan. Ia ingin merilis sebuah lagu yang mana lagu tersebut mempunyai video musik. Ia pun meminta bantuan kepada Denny Jo untuk menjadi model di video musiknya tersebut. Denny Jo pun mengiyakan dan akhirnya ia berangkat ke London. Di London, ia bertemu dengan sutradara Bobby Shin dan lawan mainnya yang bernama Naomi Ishida. Naomi Ishida merupakan perempuan yang berasal dari Jepang, tetapi ia memiliki nenek yang berasal dari Indonesia. Itu sebabnya Naomi memiliki mata yang lebih bulat dan ia terlihat seperti boneka. Selama proses pembuatan video musik tersebut, Denny Jo ingin berteman dengan Naomi, tetapi Naomi terus saja merasa ketakutan dan tidak nyaman ketika didekati oleh Denny Jo. Ia pun merasa bingung mengapa Naomi bersikap seperti itu, padahal ia merasa ia telah bersikap sopan dan ramah kepada Naomi. Selanjutnya, di London, Naomi tinggal di sebuah flat, yang mana flat tersebut berisikan 3 orang, yaitu Naomi, Chris, dan Julie. Chris merupakan koki dan Julie merupakan anak orang kaya yang mana mulai merintis karirnya di bidang teater. Naomi juga memiliki teman yang bernama Miho. Miho merupakan bos di sebuah perusahaan yang berjalan di bidang fashion. Tetapi Miho terus saja meminta bantuan kepada Naomi atas segala pekerjaannya. Lalu akhirnya Naomi dan Denny Jo pun berteman, walaupun Naomi masih memiliki rasa takut terhadap Denny Jo. Tanpa mereka berdua sadari, hari demi hari membuat mereka saling jatuh cinta dan memiliki perasaan satu sama lain. Selang beberapa hari, Miho mengajak Naomi untuk bertemu dengan seseorang yang mana orang tersebut merupakan Denny Jo. Alangkah kagetnya Naomi mendengar penjelasan Miho bahwa Miho dijodohkan oleh ibunya dengan Denny Jo. Miho pun meminta Naomi untuk mendekatkan ia dengan Denny Jo. Naomi pun hanya bisa mengiyakan. Di sisi lain, terdapat Julie yang sangat merasa senang karena akhirnya ia mendapat peran utama di teaternya. Ia pun menginformasikan semua orang agar datang ke dalam teaternya. Tak lupa Denny Jo dan Miho pun ia undang. Lalu tibalah di mana pertunjukan teater Julie dimulai. Di sana ternyata dihadiri oleh banyak orang dan orang-orang penting. Chris pun sangat bangga. Akhirnya ia merayakan sebuah pesta di restoran. Tak lupa Naomi pun turut berkunjung di pesta tersebut, walaupun Naomi tidak menyukai pesta dan keramaian. Di pesta tersebut ternyata terdapat seorang lelaki yang bernama Dongmin. Dongmin merupakan teman dari kakaknya Denny Jo. Di sana ternyata Dongmin melakukan tindakan tercela terhadap Naomi. Naomi pun merasa ketakutan dan menangis karena hal tersebut. Berkat perbuatan Dongmin, Denny Jo pun menghampiri Dongmin dan menanyakan mengapa Dongmin melakukan tindakan tercela seperti itu. Dongmin pun menceritakan semuanya kepada Denny Jo. Alangkah kagetnya Denny Jo mengetahui tindakan tercela yang dilakukan oleh kakaknya. Ternyata kakaknya pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Naomi. Ia pun datang kepada Naomi dan meminta maaf kepada Naomi, walaupun ia merasa itu sia-sia. Keesokan harinya, ternyata kakaknya Anajo memberitakan kepada Denny Jo bahwa berita pelecehan seksual tersebut telah sampai di Korea Selatan. Denny Jo pun merasa frustasi dan ia harus kembali ke Korea Selatan. Sebelum kembali ke Korea Selatan, ia pun menelpon Naomi untuk menunggunya kembali ke Korea Selatan. Naomi pun tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa minggu kepergian Denny Jo ke Korea Selatan, Naomi pun menelpon Denny Jo dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menunggu Denny Jo. Denny Jo pun merasa kaget dan frustasi. Ia pun menanyakan kepada Naomi kapan ia bisa bertemu dengan Naomi kembali. Naomi pun hanya mengatakan tidak tahu dan ia kembali mengatakan mungkin takdir yang akan menemukan mereka.
Naomi pun kembali berkata bahwa Denijo harus mengejar cita-citanya dahulu untuk menjadi sutradara yang hebat dan terkenal. Denijo pun hanya bisa diam mendengar perkataan Naomi. Lalu setelah 2 tahun, ternyata Denijo masih saja menyimpan perasaan terhadap Naomi. Ia pun menemui Chris untuk menanyakan alamat tinggal Naomi di Jepang. Chris pun memberikannya dan Denijo langsung saja bergegas untuk pergi ke Jepang menemui Naomi. Alangkah kaget dan frustasinya Denijo ketika melihat Naomi jalan dengan laki-laki lain. Denijo pun memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan dengan perasaan bunda. Sesampainya di Korea Selatan, ia langsung menemui kakaknya Anajo untuk melakukan pemotretan. Alangkah kagetnya Denijo ketika melihat Naomi sedang dirias oleh Yoon. Denijo pun langsung menghampiri Naomi dan ia mengatakan semuanya kepada Naomi. Ia juga menunjukkan kekesalan kepada Naomi atas apa yang ia lihat di Jepang. Naomi pun merasa bingung apa yang dibicarakan oleh Denijo. Akhirnya, Naomi mengerti arah dari pembicaraan Denijo. Ia pun menjelaskan bahwa perempuan yang ia lihat adalah kembarannya yang bernama Keiko. Denijo pun lantas mengingat bahwa memang Naomi memiliki kembaran yang ternyata bernama Keiko. Denijo pun langsung meminta maaf kepada Naomi dan menyatakan perasaannya. Begitupun dengan Naomi menyatakan perasaannya. Anajo dan Yoon dan para staf yang mendengar hal tersebut pun merasa senang. Selanjutnya kita akan membahas unsur-intrinsik dari novel ini. Yang pertama ada tokoh yaitu Denijo, Anajo, Miho, Naomi, Chris, Julie, Dongmin, Bobby Shin, Keiko, Yoon, dan Jung Tae-woo. Lalu yang kedua ada penokohan. Untuk Deni itu baik, ramah, sopan. Untuk Naomi pekerja keras, baik, ramah. Julie baik, pekerja keras, ramah. Chris lucu, baik, dan ramah. Anajo galak, baik, dan ramah. Miho riang, baik, dan ramah. Lalu ada Dongmin ceroboh, jahat. Lalu Bobby Shin perhatian, ramah, dan sopan. Untuk Yoon ramah, baik, dan sopan. Untuk Keiko yaitu seorang yang suka berpikir rasional, baik, dan ramah. Lalu Jung Tae-woo ramah, baik, dan sopan. Kemudian ada latar. Latar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, yaitu Tokyo, Seoul, London, Hampstead, West End, Hyde Park, bar, restoran Korea, dan taman. Lalu yang kedua ada latar suasana, yaitu senang, sedih, mengharukan, dan menegangkan. Lalu yang ketiga ada latar waktu, yaitu pagi, siang, dan malam. Lalu yang ketiga ada alur. Novel ini menggunakan 3 alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur campuran adalah penggabungan antara alur maju dan alur mundur. Lalu yang keempat ada sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang pengarang sebagai orang ketiga, yaitu serba tahu. Lalu yang kelima ada amanat. Jadi novel ini mengajarkan kita untuk mencintai seseorang secara tulus, lalu melupakan masa lalu dan berdamai dengan masa lalu agar kita bisa menjalani hidup dengan damai. Kemudian novel ini juga memiliki unsur ekstrinsik. Yang pertama ada nilai moral, yaitu kita tidak boleh lari dari masalah dan kita harus peduli terhadap sesama. Yang kedua ada nilai budaya, yang mana panggilan yang terdapat dalam novel ini seperti Hyung, Ani, Oppa, dan Nuna merupakan panggilan yang mencerminkan budaya Korea. Lalu makanan yang terdapat dari novel ini yaitu fish and chips dan sandwich merupakan makanan yang mencerminkan budaya barat. Lalu yang ketiga ada nilai sosial, yaitu kita sebagai teman harus saling membantu teman kita yang sedang kesusahan. Jadi tokoh yang saya sukai pada novel ini yaitu Naomi Ishida. Mengapa saya memilih Naomi Ishida? Karena menurut saya Naomi Ishida adalah perempuan yang baik, ramah, sopan, pekerja keras, dan Naomi memiliki ide-ide yang bagus untuk rancangan-rancangan busana milik Miho. Lalu yang kedua, alasan saya memilih novel ini. Yang pertama karena covernya yang menarik. Lalu yang kedua karena sinopsis dari belakang novel ini yang menurut saya menarik untuk dibaca. Lalu bagian mana yang menurut saya menarik? Jadi bagian yang menurut saya menarik pada novel ini ketika Denijo menghampiri Naomi ke Jepang dan ia dapat menunjukkan kepada Naomi bahwa ia bisa menjadi sutradara yang terkenal. Menurut saya itu adalah bagian yang menyentuh. Lalu
manfaat membaca novel ini yaitu kita bisa belajar bahwa masa lalu seharusnya kita hadapi dan kita lawan, bukan kita pendam. Karena ketika kita pendam, masa lalu itu akan menjadi beban dan akan mengganggu kita pada masa yang akan datang. Lalu kesimpulannya adalah novel ini cocok untuk dibaca. Alurnya jelas dan bagus, ceritanya juga jelas dan bagus, dan menurut saya novel ini mengajarkan banyak hal. Yang pertama, pertemanan, lalu cara kita bersikap dengan orang lain, kemudian cara kita untuk menghadapi masa lalu, dan cara kita untuk mempercayai seseorang, dan kita juga bisa mengetahui bagaimana kita bersikap kepada seseorang yang memang benar-benar tulus kepada kita. Sekian untuk penjelasan yang saya berikan untuk novel ini. Dan jangan lupa untuk like dan komen karena itu merupakan penilaian dari tugas ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.